Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munawwaru sutubatin nusuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif muallif hadzal kitab al-imam al-katsir rahimahullah ta'ala wa ila jami' masyayikhina muallimina abain mahatina ajdari jaddatina syallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah al-qahhar al-aziz al-ghaffar muqawwir al-lail 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawa'i wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadli wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alu wa ta'lim li qawl istiqamah wal ifad istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramun muhtaramun, para pengurus TKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para asatidz, para guru semua, para orang tua, para tokoh, para sepuh yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam kebaikan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Mudah-mudahan juga Allah berikan nikmat sehat walafiat, Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semua. Ya, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan keberkahan, insyaallah tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua Allah tambah keberkahan dalam hidup kita. Senantiasa Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua jadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafiz dan hafizah, dan insyaallah mudah-mudahan ya kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini
ya tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan seraya menghidupkan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak keluar dari masjid yang kita cintai ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Segala hajat keinginan kita Allah kabulkan, Allah mudahkan, dan senantiasa terus kita dalam kebaikan, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. Masih kencang suaranya. Masih aman akhir bulan ini. Masih aman. Alhamdulillah. Ya, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir lil Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi'un fid dharain amin. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan membahas surah di dalam Al-Qur'an ya juz 30, dan insyaallah pagi hari ini kita akan membahas surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq. Apa artinya At-Tariq, Pak? Apa artinya At-Tariq? Ya, kalau kita lihat di terjemahan ya, Departemen Agama, At-Tariq adalah yang datang di malam hari, ya, yang datang di malam hari. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama dari surat At-Tariq ini, ya bahwasanya surat ini termasuk dari Makkiyah, ya, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir beberapa hadis yang menegaskan bahwasanya At-Tariq ini adalah surat Makkiyah, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani radhiyallahu taala anhu, dari ayah beliau. Ini beliau menjelaskan ketika beliau sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif wa huwa qa'imun ala qaus aw 'asa hina atahum yabtaghi 'indahum an-nasr. Qala fasami'tuhu yaqra'u was-sama'i wat-tariq hatta khatamaha. Qala fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik. Ya, jadi beliau ini sudah mendengar ya surah At-Tariq ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pasar Bani Saqif. Ya, di pasar Bani Saqif, kemudian orang-orang di sekitar itu, ya penduduk Taif, bertanya apa yang telah disampaikan oleh Muhammad ini yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Tuhannya. Kemudian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memang sudah berbicara, sudah menyampaikan, sudah membaca surah At-Tariq. Rasulullah membacakan firman Allah Jalla wa Ala was-sama'i wat-tariq, ya, sampai akhir dari surah At-Tariq ini. Kemudian Abdurrahman bin Khalid ini mengatakan bahwasanya itu ketika saya masih berada dalam masa jahiliyah, ya, dalam keadaan musyrik, ya, aku sendiri yang mendengar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membaca surah was-sama'i wat-tariq. Kemudian juga dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr was-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq wa shababaha. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau terkadang ketika sholat zuhur kemudian sholat asar beliau membaca was-sama'i dzatil buruj, kemudian was-sama'i wat-tariq, dan juga ya surat-surat yang semisal dengan dua surat ini. Ini dalam hadis dari Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Nah, di sini Allah Jalla wa Ala, ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan
dengan sumpah, dengan qasamnya. Was-sama'i wat-tariq. Ya, demi langit. Ya, wat-tariq, dan demi tadi sesuatu yang datang di malam hari. Yang pertama lagi-lagi ya Allah Jalla wa Ala yang mengawali ayatnya, mengawali suratnya dengan sumpah, dengan qasam. Artinya nanti ya akan ada hal yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Karena kalau kita baca kenapa surah Tariq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu kebanyakan orang-orang Quraisy mereka menentang yang namanya Yaumul Ba'ts, yang menentang namanya apa? Hari kebangkitan. Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana kita semua akan dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti surah Tariq menjelaskan bagaimana hakikat penciptaan manusia. Bagaimana dengan kekuasaan Allah Rabbul Izzah. Jadi ayat ini, surat ini menjelaskan tentang qudratullah, tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Rabbul Izzah ketika menciptakan salah satu makhluknya yang terbaik. Ya, jadi salah satu tanda bahwasanya Allah ada, Allah itu wajibul wujud, Allah wajib adanya. Ya, jadi kalau Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Tapi kalau kita adalah mungkinul wujud, kadang ada, kadang nggak ada. Ya, kalau sekarang kita masih ada, Pak. Masih, coba tadi pegang-pegang wifi-nya. Ya. Masih ada ya, masih berasa ya. Ya, tapi kita nggak pernah tahu antara bisalim. Ya. Ya, subhanallah, tapi kita minta panjang umur ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mobil kita sekarang masih ada ngejogrok di garasi. Ya nggak tahu ntar. Ya, apalagi akhir bulan ini. Ya BPKB-nya ya masih ada. Kalau mobil insya Allah aman, cuma BPKB-nya nggak tahu gitu kan. Ya. Nah itu jadi tanda bahwasanya Allah wajib ada adalah bagaimana adanya manusia. Ya, adanya manusia ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan nanti bagaimana perihal yang namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan ini ya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya manusia ini sudah pernah diciptakan, dimatikan, kemudian ya diciptakan kembali, artinya diulang penciptaannya, dan ini ya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, demi yang namanya langit ya, kemudian wat-tariq ya, demi yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kalian apa itu at-tariq, yang datang di malam hari. Yang pertama tadi bahwasanya Allah bersumpah dengan yang namanya langit. Ya, kemudian Allah bersumpah yang kedua ini dengan sesuatu yang datang di malam hari. Nah ini memang nanti dijelaskan oleh Allah, dijawab oleh Allah an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar. Bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah bersumpah dengan ciptaannya di langit dan di luar angkasa. Dan ini kalau kita lihat yang namanya langit ini salah satu ciptaan Allah yang paling besar. Ya, karena kita nggak pernah bisa ya melihat akhir dari yang namanya langit ini seperti apa. Ya, bahwasanya seperti kita ini dikurung dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti bagaimana Allah jelaskan idzas sama'u syaqqat, ya, idzas sama'u fatarat, yang tadinya langit ini biasa-biasa aja, enak kita pandang, ya, enak kita lihat, tapi tiba-tiba nanti yang namanya langit itu jadi retak, ya, ada crack. Gimana Pak kalau ada crack nih? Ya, bangunan rumah kita sekarang enak nih masjid, ya, kita lihat nggak ada retaknya, tapi suatu saat mungkin bisa aja, ya, bangunan itu retak.
Ya, kalau ciptaan manusia wajar, tapi bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita lihat langit begitu indah, tiba-tiba ada cracknya nanti. Makanya Allah jelaskan idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat dan sebagainya. Ya, ini subhanallah. Dan yang kedua, yang namanya perihal aturan Allah Jalla wa Ala, semua yang mengatur itu adalah Allah. Perihal makhluknya di langit dan di luar angkasa. Yang namanya bintang, yang namanya planet-planet semua, ya itu semua Allah yang atur. Pergantian malam dan siang Allah yang ngatur, nggak bisa manusia ngatur-ngatur Allah atau manusia ikut campur. Ini malamnya lambatin dikit ya diakalin begitu kan. Manusia kan biasanya suka ngakal-ngakalin, betul nggak Pak? Ya, apa aja pokoknya ya diakalin sama dia, kalau perlu diobjekin sama dia. Ya, bukan diakalin dong, diobjekin sama dia. Subhanallah, nggak bisa kita memperlambat rotasi yang namanya matahari, bumi, ya planet-planet yang lain itu nggak bisa. Ya, kita cuma bisa satu biasanya, kita bikin yang namanya hujan buatan. Nah itu bisa kita utak-atik di langit, ya itu doang. Ya, tapi yang lain nggak bisa. Maka ini bagaimana kebesaran Allah was-sama'i wat-thariq. Dan at-thariq di sini Allah tegaskan an-najmut thaqib. Apa itu at-thariq? Innama sumiya an-najm. Jadi bintang. Jadi at-thariq ini bintang. Ya, karena tadi diterjemahkan, diartikan sebagai yang datang, ya, yang ada di waktu malam. Li'annahu innama yura bil-laili wa yakhtafi bin-nahar. Karena yang namanya bintang ini kalau siang nggak kelihatan, kalau malam dia kelihatan. Dan ini yang mampu bikin ini siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita dengar kalimat thariq, ya thariq ini juga bisa diartikan sebagai jalan. Ya, makanya kalau umroh, ya kalau haji, yaitu yang suka bersih-bersih di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu dibilang thariq. Ya, dibilang jalan-jalan. Ya thariq ya haj, ya thariq ya haj. Pak Haji jalan nih, ya. Disuruh minggir kita. Nah itu thariq. Ya, kenapa di sini sebut thariq? Kenapa Allah tidak menegaskan an-najm? Ya, kenapa Allah tidak langsung bersumpah was-sama'i wan-najm, demi langit dan demi bintang? Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat at-thariq? Salah satunya tadi Allah ingin menegaskan ada makhluknya yang datang yang bisa dilihat hanya di malam hari. Dan biasanya bagi orang itu, ini yang kedua, biasanya bintang itu bisa dijadikan sebagai penentu arah. Ya, orang kalau jalan nggak tahu arah, misalkan ditentukan disuruh melihat bintang aja, bintangnya ada di mana, ya itu dia ikutin, dia susurin. Ya, seperti itu. Ya, makanya at-thariq ini, ya, kalau kita terjemahkan, arti asalnya adalah ketukan. Ya, toroq. Ya, ketukan artinya ketika orang berjalan ada bunyinya, ada ketukannya. Apalagi beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis dijelaskan laha ayyatruqa rajul ahlahu turuqan aw yatihim faj'atun bil-lail. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk datang bertamu ke rumah orang di malam hari. Turuqan artinya ngetep-ngetep pintu orang. Ya, datang tiba-tiba malam hari, ya kecuali memang kalau misalkan urgent, ya ada hal yang penting, apalagi RT, ya RT pokoknya nggak bisa tidur ya, ya nggak bisa tidur ya. Tapi Rasulullah secara umum melarang kita yang untuk melakukan ayat nukar rojul ahlahu, bahkan keluarga. Ya, di sini dijelaskan oleh Rasul kalau datang malam hari, ya masih walaupun masih ada hubungan keluarga nggak boleh, ya datang tiba-tiba di malam hari ngetuk pintu, ya, rumah tersebut. Kemudian dalam hadis juga,
Ya, bahwasanya bagaimana Rasul mengatakan illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali orang-orang mereka yang datang mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak boleh kita mengetuk pintu rumah orang di malam hari, ya, tapi kata Rasul illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman, kecuali ada orang yang mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi at-tariq di sini ya Allah jelaskan an-najmu saqib, bintang, as-saqib al-mudi. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan as-saqib di sini adalah al-mudi yang bercahaya. Yudzakibu syaitan idza arsala 'alaiha. Imam Asadi mengatakan bahwasanya cahayanya ini bisa menyakiti setan-setan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Ikrimah mengatakan huwa mudhi'u wa muhriqul syayatin. Bahwasanya bintang ini bercahaya dan bisa membakar ya setan-setan yang mengganggu umat manusia. Ya. Jadi kalau an-najm, jadi kalau bintang itu para jamaah semua bisa disebut dengan an-najmu, kemudian juga bisa disebut dengan kawakib. Ya, tapi yang namanya najmun itu dia lebih kepada cahayanya. Ya, jadi lebih ditekankan kalimat najmun itu ketika memang bintang ini bercahaya. Tapi kalau kaukabun atau kawakib jamaknya itu lebih ke dalam bentuknya. Ya, makanya bintang itu bukan hanya kaukabun, bukan hanya bintang, tapi kaukabun itu juga bisa diartikan planet-planet. Ya, yang ada di luar angkasa itu bahasa Arabnya juga kaukabun atau kawakib. Ya, makhluk luar angkasa, ya, bintang dan sebagainya yang Allah ciptakan ya sebagai bukti bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang 2 Allah mengatakan wa ma adraka bat-tariq. Jadi sampai Allah bertanya, menekankan ketika Allah tadi bersumpah dengan at-tariq ini, kemudian Allah bertanya wa ma adraka bat-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? Makanya Allah jelaskan an-najmu saqib, yaitu bintang yang bersinar. Ya, bintang yang bersinar, yang cahayanya luar biasa. Ya, jadi setiap ada kalimat, ini saya ulang-ulang terus, ketika ada kalimat wa ma adraka, maka Allah akan berikan jawabannya. Ya, misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, wa ma adraka ma hiya, ya, narun hamiyah. Nah, pasti Allah jelaskan setelahnya. Tapi kalau kalimat wa ma yudrika, kalau yudrika itu tidak Allah kasih tahu. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita nggak pernah tahu dan Allah tidak akan pernah kasih tahu siapa yang paling bersih di antara kita. Ya, siapa paling mulia, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka isi sumpahnya, jawabul qasamnya, ya, ada hal penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua para jamaah. Itu di ayat yang keempat. Allah mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, inilah ya jawabul qasam ataupun isi dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap yang namanya manusia ada dalam dirinya yang namanya hafiz, yang menjaga, yang mengawasi manusia itu tersebut. Ya. Siapa itu, Pak, yang ngawasin kita? Ya? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin 'alaiha minallahi hafizun yahrusuha minal afat.
Ya, bahwasanya ada yang namanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia. Ya, untuk mengawasi yahrusuha, yang senantiasa mengawasi manusia dari segala apapun. Kemudian misalkan di surah Ar-Ra'd, ya Allah Subhanahu wa taala di ayat 11 Allah mengatakan lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwasanya setiap manusia ada yang namanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga di depan kita atau di belakang kita. Min amrillah, dari segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga bahwasanya di surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12 Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwasanya dalam diri manusia ini ya ada malaikat-malaikat yang mengawasi setiap manusia. Kiraman katibin, ya ada yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka semua mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kalau malaikat ya, hanya mencatat apa yang kita kerjakan, yang terlihat. Tapi masalah hati nanti Allah Subhanahu wa taala yaitu yang tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya yang tahu segala apa yang ada di dalam diri manusia. Makanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala itu, ketika banyak orang-orang yang merasa dia beribadah, ya dia sudah berbuat baik, ternyata amal ibadahnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada riyaknya, ya karena ada ujubnya, ada takaburnya dan sebagainya, penyakit-penyakit hati. Nah itu yang malaikat hanya membawa amal baik. Dalam hadis tersebut jelaskan malaikat hanya membawa amal-amal kebaikan, sedekahnya, puasanya dan sebagainya, yang melewati pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika lolos pintu 1, ya ada yang lolos pintu 2, terus sampai pintu ke-7 bisa lolos, sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di hadapan Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi Allah yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi subhanallah. Kemudian di surah Qaf ayat 16 sampai 18 Allah mengatakan, ya wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, bahwasanya Allah berikan, Allah jaga manusia ini, Allah awasi manusia ini. Iliyatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ya, ada malaikat di sebelah kanan, ada malaikat di sebelah kiri manusia ini. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dilakukan, maka semua ya itu semua dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi CCTV-nya Allah banyak, betul nggak Pak? Sekarang di jalan-jalan ini saya lihat udah banyak CCTV. Ya, nggak tahu tuh CCTV-nya berfungsi apa enggak. Ya, kalau Bapak ke Bates tuh, ya itu apa BL itu Budi Luhur itu udah ada CCTV-nya tuh, suka moto-moto kita. Ya, anak saya paling demen kalau lewat situ. Dia bilang, "Tadi saya dipoto begitu," kata dia. Ya. Senang dia dipoto katanya. Nah, itu CCTV sekarang banyak. Ya, kita nih rakyat kecil diawasin begitu. Ya, kita nggak pernah tahu, yang pada rapat, yang pada korupsi nggak pernah diawasin sama mereka. Ya, subhanallah. Terkadang kita udah ada begitu aja ngejogok kita masih takut, ya takut kena tilang dan sebagainya. Nah ini apa yang namanya CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala luar biasa banyaknya.
Ya, bagaimana tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para malaikat-malaikat yang diutus, yang diperintahkan untuk menjaga, mengawasi yang namanya manusia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahullah taala dalam kitabnya Qatrul Ghaith menjelaskan dalam satu manusia itu bisa dijaga dengan 20 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bahkan lebih. Ya, ini satu manusia dijaga 20 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah ingatkan, ya, setiap manusia ada yang menjaganya, ada yang mengawasinya, maka Allah ingatkan kita semua, fal yang zuril insanu mimma khuliq. Ya, fal yang zuril insan mimma khuliq. Maka perhatikanlah, ya, maka amatilah. Jadi kalau nazara itu kita disuruh perhatiin sedetail-detailnya. Beda dengan ro'a. Jadi nazara sama ro'a itu sama-sama melihat. Ini saya ulang lagi biar kita tambah dalam memahami Al-Quran. Ya, ketika Allah misalkan mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu nggak melihat apa yang Allah perbuat, ya, terhadap ashabul fil, ya, tentara gajahnya Abraha. Jadi hanya sekedar lihat aja, nggak usah diteliti, dipahami, nggak usah, karena memang sudah jelas bagaimana Allah hancurkan mereka. Tapi kalau kalimat nazara harus diperhatikan baik-baik, diresapi, ditafakkur, ya. Maka Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah ngajak kita, memerintahkan kita, coba deh pikirin gimana tuh langit diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ada unta diciptakan oleh Allah, bumi dibentangkan, ya, gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya kita pelajarin misalkan dalam ilmu biologi lebih dalam lagi, apalagi ketika ilmu ini disangkutkan dengan Al-Quran, ya, menjadi mukjizat keilmuan yang luar biasa. Ya, maka Allah mengatakan fal yanzuril insan mimma khuliq. Maka perhatikan, ya, bagaimana manusia ini, dari apa dia diciptakan. Jadi mimma ini asal katanya min, ya, min ma, dari apa, ya, kemudian digabung jadi mimma khuliq, dari apa manusia ini diciptakan. Ya, ini udah mulai ini Allah menyinggung, ya, Allah ingin mengajarkan orang-orang Quraisy, mereka yang menentang, ya, tentang hari kebangkitan, ya, dibangkitkan, diciptakan kembali yang namanya manusia. Mereka tahu adanya Allah, mereka mengakui adanya Allah, tapi mereka nggak mau percaya, nggak mau mengakui adanya hari kebangkitan. Maka Allah perintahkan fal yanzuril insanu mimma khuliq. Tidak usah jauh-jauh, kata Allah. Ya, fal yanzuril insan, coba lihat diri kita masing-masing. Makanya kalimatnya al-insan, lihat diri kita masing-masing ini. Ya, dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanbihul insan ala du'fi aslihi alladhi khalaqa minhu wa irsyaduhu ila al-i'tiraf bil ma'ad. Ya, bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan manusia, ya, karena kelemahan, ya, manusia ini memang asalnya adalah makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia bisa kenal yang namanya alam semesta, kemudian hari kebangkitan. Ya, bahkan Nabi Adam saja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Bagaimana Nabi Adam diajarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama semua makhluk. Ya, lianna man qudira 'ala al-bida'ah fa huwa qadir 'ala al-i'adah bi tariqil ula. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, karena siapa saja yang mampu dia menciptakan permulaan,
ya dari awal dia sudah mampu menciptakan, maka mudah baginya untuk mengulang apa yang pernah dia ciptakan kembali. Ya, Bapak pernah bikin bangku yang tadinya ribet bikin bangku, alhamdulillah belajar bisa bikin bangku. Ya, iseng-iseng kan. Kemudian kalau disuruh lagi gampang atau susah, Pak? Lebih gampang atau lebih susah? Lebih gampang. Ya, makanya kita dari kecil kita diajarkan bagaimana kita diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, surat-surat pendek. Karena kalau udah pernah dihafal, insya Allah kalau lupa lagi, kalau ngulangnya, insya Allah mudah lagi. Ya, jadi kalau sudah pernah dihafal, ya, kalau lupa mudah untuk diulang, ya, dihafalkan kembali. Tapi memang menjaga hafalan itu memang susah. Ya, lebih mudah menghafal ya daripada menjaga hafalan Al-Quran. Baik, ini para jamaah semua, ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk melihat bagaimana manusia ya dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khuliqa min ma'in dafiq. Bahwasanya yang namanya manusia ya khuliqa diciptakan min ma'in dafiq, dari air yang terpancar, ya, mimma'in dafiq, yakni al-mani, ya, yakhruju dirqan min ar-rajuli wal mar'ah fa yatawalladu minhum al-walad, ya, yaitu air mani yang memang terpancar, mohon maaf, dari seorang laki-laki kemudian masuk ke dalam rahim, ya, rahim perempuan tersebut. Nah, disitulah bagaimana keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah diciptakan yang namanya manusia. Ya, kita semua yang tadinya ada di alam ruh, ya, kita hanya sebagai ruh, kemudian ya nanti Allah tiupkan kita ke dalam alam rahim ibu kita. Ya, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ya, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yakni sulbi ar-rajul wa tara'ibul mar'ah wa huwa sadruha. Nah, kita ini manusia, ini Allah jelaskan secara detail lagi. Ya, ketika tadi terpancar dari seorang laki-laki air mani kemudian masuk ke dalam rahim seorang wanita, Allah ingatkan lagi, Allah perjelas lagi, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Kita ini keluar, ya, kita bisa tercipta, itu bisa ada di dalam dunia ini keluarnya dari baina sulbi wa tara'ib, di antara tulang punggung, sulbi, ya, wa tara'ib, ya, tulang belakang laki-laki, kemudian tara'ib itu tulang dada perempuan. Ya, jadi ada laki-lakinya, kemudian ada perempuannya, ada rajulnya, ada mar'ahnya. Jadi Allah ingin mengajarkan baina sulbi wa tara'ib, ada sesuatu di antara tulang belakang kemudian tulang dada seorang manusia. Apa itu? Yaitu rahim. Ya, ada yang menafsirkan ini rahim karena rahim itu terletak di antara tulang dada kemudian tulang belakang kita. Ya, walaupun di sini memang diperjelas ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa sulbur rajul, tulang belakang laki-laki, kemudian tara'ibul mar'ah, yaitu tulang dadanya perempuan. Ya, ala kulli hal, ya, bahwasanya dari situlah, ya, dari rahimlah, ya, kita, ya, di situ ditiupkan ruh, ya, kemudian kita berproses, ya, sebagai seorang manusia. Ya, makanya para ulama mengatakan haram hukumnya yang namanya aborsi, ya, sebelum, ya, ditiupkan ruh ataupun setelah ditiupkan ruh. Ya, jadi sebelum ditiupkan ruh ataupun setelah ditiupkan ruh itu haram namanya aborsi. Ya, karena memang dari awal sudah kita menghormati yang namanya penciptaan manusia. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir.
Ya, ketika tadi bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Yang pertama ya, bahwasanya maksudnya di sini adalah ala raj'i hadzal ma' ad-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu liqadirin ala dhalik. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, kita artikan innahu ala raj'ihi laqadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kembali itu ya Allah mampu, yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ditafsirkan yang pertama, apa yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dikembalikan oleh Allah Rabbul Izzah yang pertama, ya, Al-Imam Ibnu mengatakan ala raddi hadzal ma' ad-dafiq, bahwasanya tadi mohon maaf air mani yang keluar itu bisa lagi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa enggak itu dimasukin lagi sama Allah? Bisa enggak? Bisa. Ya, itu Allah, kuasa Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak bisa. Ya, kalau ada air tumpah ya ke lantai, bisa nggak kita masukin lagi itu ke botol, ke gelas? Nggak bisa, kecuali airnya tumpahnya ke baskom. Ya, ke baskom bisa tuh. Ya, ada tempatnya kita bisa masukin lagi. Ya, tapi kalau udah jatuh ke lantai susah. Tapi ya di sini dijelaskan bahwasanya ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada air yang sudah terpancar, sudah ada air yang keluar, maka ketika Allah ingin tarik lagi, Allah kembalikan lagi, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, innahu ala raf'i hadzal insan al-makhluq min ma'in dafiq ay 'adatihi wa ba'thihi ila dar al-akhirah laqadir. Nah, yang kedua ini bahwasanya mudah bagi Allah ya untuk mengembalikan yang namanya manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari air yang terpancar tadi ya, dia kembalikan lagi, dia bangkitkan lagi ya untuk ditempatkan ya untuk merasakan yang namanya negeri akhirat ya, kehidupan akhirat. Nah, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, jadi mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaumul tublas sarair. Nah, pada hari itu tublas sarair. Ya, semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah tubla fi as-sarair ay tadharu wa tabdu wa yabqa sirr alaniyah wal maqnun mashhura. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat itu yang menampakkan ya bala. Jadi kalimatnya bala yablu ya, biasanya kita terjemahkan ini dengan ujian ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Bahwasanya Allah uji kita ya dengan makanan ya, dengan kekurangan harta, meninggalnya orang-orang yang kita cintai ya, rasa takut, rasa lapar ya, itu ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yaumul tublas sarair, bagaimana kita semua diuji oleh Allah. Allah berikan ujian ya buat kita ya, tublas sarair. Ya, as-sarair di sini adalah jamak dari sirrun, yaitu rahasia. Ya, makanya kasur itu bahasa Arabnya adalah sarirun. Ya, jadi mirip-mirip. Rahasia bahasa Arabnya sirrun, kalau kasur adalah sarirun. Karena di kasur banyak rahasianya biasanya. Ya, apalagi pengantin baru. Ya, kalau udah sepuh biasanya banyak duitnya bawa kasurnya. Ya, bukan rahasia lagi gitu. Ya. Subhanallah. Ya, yaumul tublas sarair. Pada hari itu semua ya akan dinampakkan. Ya, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tadi kan ketika dijaga oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, ya, maka hari itu semua ya
yang disembunyikan, ya, yang semua yang kita tidak ketahui, maka pada hari itu Allah buka semuanya, Allah angkat, ya, Allah nampakkan semuanya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, fama lahu al-insan yaumal qiyamah min quwwah fi nafsi. Jadi nggak ada daya, nggak ada kekuatan, ya, bagi setiap manusia, wala nasir, nggak ada penolong, nggak ada yang bisa bantuin, ya, nggak ada yang bisa nolong, ya. Man kharijun minhu ay la yaqdiru ala ayyan qidhu nafsahu, nggak bisa dia yang menolong dirinya, ya, min adabillahi wa la yastati'u lahu ahadun dzalik. Jadi nggak ada diri kita ataupun orang lain yang bisa menolong, ya, diri kita, ataupun kita saling tolong menolong, itu nggak bisa. Ya, maka banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana, ya, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu, hari itu, tidak ada pertolongan atau naungan langsung kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Bahwasanya ada kelompok-kelompok orang manusia, mereka yang mendapatkan pertolongan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, kemudian selanjutnya ada dua orang yang bertemu, yang berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina, ya, dengan perempuan yang cantik, kaya raya, terhormat dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang, ya, yang mereka menyendiri, ya, dalam kesendiriannya dia beribadah, dia kembali kepada Allah, dia merenung, dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, sampai matanya itu mengeluarkan air mata, ya, karena, ya, banyak dosanya, banyak kesalahannya dalam keadaan sendiri. Ya, maka orang ini juga mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nangisnya gara-gara apa? Kita ngomong-ngomong, ya, nangisnya gara-gara apa? Ya, kalau sendiri kayaknya kita nggak bisa nangis, tapi kalau lagi jamaah tuh, ya, kalau lagi muhasabah kita pada nangis. Tapi kalau sendiri rasanya susah nangisnya. Apalagi kalau sendiri kita kebanyakan maksiatnya. Kadang kita baru semangat ibadah ketika berjamaah. Ya, kalau sendiri, kira-kira gimana kalau sendiri nih kita? Salatnya berapa? Ini subhanallah. Ya, makanya salah satu naungan yang Allah dapatkan, yang Allah berikan untuk orang yang dalam kesendiriannya, ya, dalam kesunyiannya, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dia meneteskan air matanya, ingat kepada Allah, ingat kepada kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang-orang tersebut yang mendapatkan pertolongan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini para jamaah semua karena sudah masuk waktu syuruk. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan ke tafsiran ayat berikutnya. Ya, dari sini kita sudah melihat bagaimana kebesaran Allah, ya, bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada kita, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur segalanya, yang menentukan segalanya. Tapi bagaimana manusia diberikan ikhtiar, diberikan kemampuan untuk berusaha, untuk beribadah, ya, untuk beraktivitas, akan tetapi bahwasanya semuanya diingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, bahwasanya ada yang namanya fujur, potensi berbuat maksiat, wa taqwaha, kemudian juga ada potensi berbuat kebaikan. Ya, jadi seimbang, Allah berikan dua-duanya. Kemudian Allah ingatkan qad aflaha man zakkaha, mereka yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya, ya, kalau kita kebanyakan lupanya kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita termasuk orang-orang yang merugi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam kebaikan, ya, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini para jamaah semua yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada apa? Atau khalas? Cukup Ibu? Cukup, baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil hafazabil khairas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.